Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya, like, and comment, dan share ya. Vaksin. Di tengah penyebaran pandemi COVID-19, beberapa tim ilmuwan bekerja untuk menemukan vaksin yang bisa mengakhiri pandemi ini. Hingga hari ini, belum ada vaksin atau obat khusus untuk COVID-19. Saat ini, penanganan untuk virus ini sedang diteliti dan akan diuji melalui uji klinis. Pencarian yang sangat pesat ini dianggap luar biasa oleh para ahli, terutama mengingat pengembangan vaksin biasanya membutuhkan waktu tahunan, bahkan beberapa dekade. Misalnya, vaksin Ebola yang membutuhkan waktu 16 tahun dari penemuan hingga persetujuan untuk dipakai secara luas. Normalnya, vaksin harus melalui beberapa tahap, mulai dari laboratorium dan uji coba pada hewan. Jika dianggap aman dan bisa menghasilkan kekebalan, baru uji coba pada manusia dimulai. Uji coba ini dibagi menjadi 3 tahap, mulai dengan sekelompok kecil peserta yang sehat, kemudian pada sekelompok orang yang lebih banyak, serta sekelompok kontrol untuk mengukur keamanannya dan dosis efektif yang dibutuhkan. Kini dalam waktu sekitar 3 bulan, ada sekitar 90 tim ilmuwan bekerja membuat vaksin COVID-19. Ada 6 calon yang sudah mencapai tahap uji coba manusia. Amerika Serikat. Pertama adalah vaksin mRNA 1273 dari Moderna Therapeutics Amerika Serikat. Vaksin dikembangkan oleh Moderna, perusahaan bioteknologi yang bermarkas di Massachusetts dengan menggunakan teknologi baru. Tujuan vaksin ini adalah melatih sistem kekebalan tubuh untuk melawan virus corona dan mencegah munculnya penyakit. Uji coba dilakukan dengan menyuntikkan segmen kecil kode genetis virus yang dibuat oleh para ilmuwan di laboratorium dengan tujuan menghasilkan respons sistem kekebalan tubuh untuk melawan infeksi. Vaksin kedua adalah Inno 4800 dari Inovio Pharmaceutical AS. Serupa dengan Moderna, vaksin ini dibuat dengan strategi baru. Fokusnya adalah dengan menyuntikkan langsung DNA melalui plasmid atau struktur genetis kecil di sel pasien untuk menciptakan antibodi guna melawan infeksi. Inovio dan Moderna menggunakan teknologi baru yang mencangkup modifikasi dan manipulasi materi genetis. Namun, teknologi itu belum pernah berhasil memproduksi obat atau terapi yang diizinkan untuk digunakan pada manusia. Seperti dijelaskan Dr. Philip Tapia dari Institut Max Planck Jerman kepada BBC Mundo. Ada harapan yang tinggi dalam pengembangan vaksin-vaksin ini. Namun kita harus lebih hati-hati karena itu semua adalah vaksin yang belum ada sejarahnya, kata Dr. Tapia. Bahkan, para ilmuwan di Moderna sendiri mengatakan tantangan terbesar bagi mereka adalah memproduksi dan memasarkannya karena kini mereka tak punya lisensi untuk vaksin tipe mRNA. Cina kini punya 3 vaksin yang sedang dalam proses uji coba pada manusia. Ketiganya menggunakan metode produksi yang lebih konvensional. Vaksin AD5-nCoV dibuat perusahaan bioteknologi CanSino Biologis. Tanggal 16 Maret, saat Moderna memulai uji coba pada manusia, CanSino Biologis bekerja sama dengan Institut Bioteknologi dan Akademi Ilmu Kedokteran Militer Cina menguji vaksin mereka. Vaksin AD5-nCoV menggunakan adenovirus, virus penyebab flu, sebagai vektor atau pengantar. Adenovirus yang digunakan adalah versi yang tidak berkembang biak.
Vektor tersebut membawa gen untuk protein S atau spike dari permukaan virus corona. Dan dengan ini berusaha memancing respon kekebalan tubuh guna melawan infeksi. Cina juga tengah melakukan uji coba pada manusia untuk vaksin LP19 dari Institut Kedokteran Genoimun Shenzhen. Vaksin ini berfokus pada penggunaan model sel dendrit yang dimodifikasi dengan vektor dari lentivirus. Calon berikutnya adalah vaksin yang dibuat dari virus yang telah dinonaktifkan dari Institut Produk Biologi Wuhan, subordinat dari Grup Farmasi Nasional Cina Sinopharm. Tipe vaksin ini dibuat dengan memproduksi partikel virus di reaktor dan memurnikannya sehingga virus kehilangan kemampuan untuk menyebabkan penyakit. Ini merupakan teknologi paling lazim dan merupakan platform produksi vaksin yang paling sering digunakan. Papar Dr. Velia Tavia, teknologi ini produknya sudah mengantungi lisensi untuk dipasarkan. Kebanyakan perkiraan vaksin untuk COVID-19 akan siap antar 12 hingga 16 bulan berdasarkan tipe vaksin ini, katanya kepada BBC Mundo. Inggris. Vaksin ke-6 adalah Pacuna CHAdOx1 dari Jenner Institute University of Oxford, Inggris. Uji coba klinis pertama di Eropa dimulai tanggal 23 April untuk mengetes vaksin ini. Ini adalah jenis vaksin gabungan atau rekombinan serupa dengan yang dibuat oleh CanSio di Cina. Namun, tim di Oxford menggunakan versi adenovirus dari simpanse yang telah dilemahkan dengan modifikasi sehingga tidak diproduksi pada manusia sebagai vektor. Yang mereka lakukan adalah memproduksi virus dalam reaktor yang tidak berbahaya, tapi di permukaan memperlihatkan protein yang sama dengan virus corona. Maka ini akan menghasilkan respon kekebalan tubuh, kata Dr. Tapia. Para ilmuwan telah berpengalaman menggunakan teknologi ini, antara lain untuk mengembangkan vaksin untuk MERS yang juga disebabkan virus corona. Hasil uji coba klinis, kata tim ini, memperlihatkan hasil yang positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.